Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kembali kita ketemu dalam dialog Adidaya pada sore hari ini. Bicara soal agenda prioritas daripada pemerintahan Prabowo Gibran pada saat ini, menurut saya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah agenda pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah bagaimana membangun konstruksi APBN yang pro rakyat. Yang ketiga adalah bagaimana penyelamatan sumber daya alam, sumber daya Indonesia untuk kesejahteraan rakyat juga gitu loh. Saya rasa itu 3 hal dan saya rasa ini kan sudah berjalan ya, cukup signifikan dan tentu kita memberikan apresiasi terhadap hal ini. Katakanlah misalnya terkait dengan pemberantasan korupsi, saya rasa banyak sekali korupsi besar yang coba dibongkar dan coba ditegakkan di era Pak Prabowo saat ini. Misalnya terkait dengan dibentuknya Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan, di mana ada 4 juta kawasan kebun sawit yang kemudian disita oleh pemerintah dan kemudian coba dioptimalkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Juga bagaimana terkait dengan korupsi timah, korupsi yang cukup besar, Pertamina, kemudian juga korupsi kerah putih yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bagaimana kinerja daripada aparat penegak hukum cukup progresif. Kemudian yang kedua terkait dengan agenda APBN pro rakyat. Kita melihat bahwa tentu program utama Pak Prabowo adalah program makan bergizi gratis, dan ini adalah program memang adalah APBN untuk rakyat, langsung maupun tidak langsung. Kita tahu bahwa penerima manfaatnya adalah sangat besar adalah rakyat. Ada sekitar mungkin target 60 sampai dengan 80 juta penerima manfaat secara langsung. Belum penerima manfaat yang tidak langsung, yaitu UMKM sebagai vendor, kemudian juga tenaga kerja dan sebagainya. Tidak pula dengan agenda-agenda lain, apakah yang pendidikan dengan sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, kemudian kesehatan, dan sebagainya. Saya rasa inilah merupakan APBN yang memang pro rakyat. Kemudian yang ketiga adalah pada aspek penyelamatan sumber daya Indonesia untuk kemakmuran, dan ini saya rasa ini sangat sedang dimulai dengan katakanlah kebijakan ekspor satu pintu lewat dan antara sumber daya Indonesia misalnya adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan sumber-sumber pendapatan dari sumber daya Indonesia sehingga lebih bisa berkontribusi besar bagi APBN dan secara langsung maupun bagi rakyat secara tidak langsung. Kemudian juga terkait dengan sumber-sumber daya Indonesia lain yang memang juga penyelamatan ya, yang menurut saya ini penting karena salah satu dasar bagaimana pemerintah Prabowo bergerak dalam banyak hal adalah bagaimana menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu konstitusi kita secara real dan easy going gitu loh, tanpa ada pretensi gitu. Sehingga di mana pertama adalah tentu tentang koperasi yang memang perlu dinilai oleh negara karena yang pergerakan yang cukup lambat, maka program KDP adalah salah satu realisasinya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini pun sedang diupayakan perubahan-perubahan kebijakan secara mendasar oleh Pak Prabowo. Ini yang terkait dengan pemberantasan korupsi di era Pak Prabowo, ini yang cukup menarik karena saya melihat ada paradigma baru lah, atau paradigma tambahan terkait dengan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Pak Prabowo ini. Kalau di pemerintahan sebelumnya memang cukup fokus atau cukup mengedepankan bagaimana pemberantasan korupsi pada aspek pengeluaran negara, belanja negara, ya kan? Sehingga bagaimana istilah kata mengatasi kebocoran belanja, markup belanja dan sebagainya, dan itu kemudian memunculkan banyak sekali terjadi OTT di zaman KPK yang sangat booming dan sebagainya. Nah, di era pemerintah Pak Prabowo ini ada satu paradigma, yaitu bagaimana pemberantasan korupsi pada aspek penerimaan negara. Ini yang jarang dilakukan dan belum dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dan di era ini sekarang ini Prabowo sangat fokus ke sana. Artinya bagaimana sumber-sumber pendapatan negara itu tidak bocor atau bisa dioptimalkan untuk penerimaan kepada APBN.
dan APBN tentu akan bermanfaat buat belanja negara dan belanja kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat tentunya begitu kan. Nah, sehingga di sinilah yang menarik. Sehingga beberapa hal termasuk dalam yang ini akhirnya terkait dengan kebijakan ekonomi politik pemerintah Pak Prabowo, misalnya dengan pendirian ekspor satu pintu dalam bentuk dan antara sumber daya Indonesia. Ini kan bagaimana Pak Prabowo itu mengoptimalkan pada aspek pendapatan, mengurangi kebocoran, mencegah markup, penurunan nilai jual atau nilai ekspor, sehingga pemerintah mendapatkan nilai pajak yang kecil dan sebagainya. Ini salah satu upaya bagaimana Pak Prabowo berupaya mengurangi atau bahkan meminimalisir aspek pencurian hak negara pada aspek pendapatan negara. Termasuk juga dalam hal bagaimana keterbukaan di kawasan hutan, kawasan kebun sawit dan sebagainya. Ini pun ada dalam rangka bagaimana penyelamatan uang keuangan negara yang merupakan upaya mengurangi korupsi pada aspek penerimaan negara. Sehingga dalam konteks ini banyak sekali sangat terkait dengan kebijakan ekonomi akhirnya kan. Nah, disinilah salah satu hal yang menjadi paradigma baru daripada kebijakan pemerintah Pak Prabowo pada aspek pemberantasan korupsi. Sebelumnya tentu kita memberikan apresiasi kepada siapapun aparat hukum yang berusaha keras untuk membongkar praktik-praktik korupsi dan kecurangan yang terjadi di tanah air ini. Apakah itu dilakukan oleh apakah kemudian upaya ini dilakukan oleh aparat kejaksaan, aparat kepolisian, KPK, aparat penegak hukum lain kayak pengadilan dan sebagainya. Tentu kita memberi apresiasi kepada siapapun aparat hukum yang memang berusaha membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di negeri ini. Termasuk kejadian kemarin juga tentu kita berharap ada kepastian informasi dan kepastian hukum juga terkait dengan kelanjutan daripada upaya yang memang membuat geger masyarakat Indonesia, terutama di dunia maya ya, di sosial media, karena ada penggeledahan di beberapa rumah yang kemudian ada sekitar senilai lebih dari 500 miliar disita oleh tim kepolisian, Kortas Polri lah begitu ya. Nah, tentu sebenarnya dalam konteks aspek-aspek kasus-kasus korupsi sebelumnya kita juga melihat juga dilakukan oleh kejaksaan bagaimana membongkar praktik-praktik korupsi yang memang sifatnya adalah big kasus lah ya. Kasus big yang sangat besar yang nilainya juga besar. Termasuk juga kejadian kemarin oleh kepolisian. Saya melihat gini, bahwa dalam konteks proses hukum tentu yang dikedepankan adalah proses pembuktian dan bagaimana kemudian juga aparat hukum membuktikan ini kejadian terhadap kejadian hukum itu sendiri. Sehingga sebenarnya dengan kejadian kemarin tentu satu sisi membuat kita sebagai publik, sebagai masyarakat biasa cukup kaget, terperangah, tapi kita juga membutuhkan kejelasan dan penjelasan secara lebih pasti dari pihak kepolisian ini sebenarnya apa? Ini barang apa dan kemudian ini punya siapa dan ini kemana dalam kasus apa dan sebagainya, sehingga publik tidak simpang siur mendapatkan informasi yang macam-macam di sosial media. Nah, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian itu bisa berlanjut lebih jelas, sehingga bahwa apa yang disita, apa yang diambil itu bisa diberikan pertanggungjawaban kepada publik. Ini adalah kasus apa, kemudian terkait dengan perilaku melawan hukum apa dan sebagainya, sehingga publik yang sebenarnya juga sangat surprise dengan hal ini juga menunggu apa kelanjutannya, sehingga tidak ada simpang siur. Yang pertama. Yang kedua, kita juga sebenarnya kan ingin bahwa tidak ada semacam konflik lah ya, atau saling serang lah di antara aparat penegak hukum. Karena kita berharap bahwa aparat penegak hukum di era Pak Prabowo ini adalah solid untuk memberantas korupsi gitu loh, solid untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus korupsi. Sehingga harapan saya adalah sebenarnya tentu dari pihak
tertinggi dari aparat penegak hukum ini adalah Kapolri dan juga Kejaksaan. Tentu kita berharap bisa membangun sistem yang termonitor dan terkontrol sehingga tidak terjadi situasi yang simpang siur. Tentu ini menjadi satu catatan lain ya terkait dengan soliditas daripada aparat penegak hukum apakah di bawah kepolisian maupun di bawah kejaksaan. Karena itu bagaimanapun tanpa mengurangi tuduhan sepihak atau bahkan asumsi tanpa cross check tanpa situasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kita berharap ada penjelasan lah dari pihak kepolisian dan juga dari pihak kejaksaan terkait dengan hal ini. Ini apa dan sebagainya. Sehingga clear, jelas. Sehingga tidak menimbulkan satu asumsi bahwa ini hanya sekedar permainan politik. Ini hanya sekedar permainan serang sana dan serang balik terkait dengan isu-isu lain yang kebetulan sedang berlangsung gitu. Sehingga dalam konteks ini menurut saya, dalam konteks hukum tentu kita membutuhkan kepastian hukum. Dan kepastian hukum tentu kita membutuhkan penjelasan terkait dengan bukti-bukti hukum yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan diberikan secara terbuka kepada publik. Dan kebetulan ini kasus sudah mencuat ke publik. Sehingga siapapun yang memulai ini ya harus menjelaskan kepada publik. Jika dari sila kemudian kita bisa membaca, publik bisa membaca, dan kita bisa membaca ini kasus seperti apa, arahnya kemana dan sebagainya. Sehingga makin memperkuat upaya penegakan hukum pada aspek pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Itu menurut saya yang kita melihatnya daripada kejadian kemarin. Nah, sementara kan sampai sekarang ini kan kita belum melihat bagaimana kepastian hukumnya dari pihak kepolisian dan kita menunggu ini. Saya rasa publik juga oke lah, kita perlu memberikan waktu kepada kepolisian untuk memastikan ini kejadian apa dan kerangkanya apa dan dalam proses-proses apa sehingga ini menjadi sebuah barang bukti yang memang perlu disita dan sebagainya. Meskipun ya secara etik menurut saya ya kita juga agak surprise sekali karena itu merupakan dana yang sangat besar yang kebetulan berada di katakanlah salah satu rumah di Sentul misalnya milik salah satu petinggi di kejaksaan. Tentu menjadi satu pertanyaan dan sebenarnya secara moral petinggi itu juga perlu menjelaskan kepada publik ini sebenarnya apa dan bagaimana sehingga tidak menjadi satu peristiwa prasangka lah yang liar di masyarakat. Nah, kita memahami bahwa satu sebenarnya bicara soal pemberantasan korupsi adalah tentang sistem. Sistem tentu kita justru mendorong bagaimana aparat organik ya itu bisa diperkuat dan bisa dibangun kepercayaan publik yang kuat. Artinya bahwa kita punya aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan ya yang organik lah kata ya, yang memang itu dibangun lama dan punya sistem yang sudah solid. Tentu kita berharap justru perbaikan di aspek sini, aspek aparat penegak hukum yang organik. Nah bagaimana? Ini kan bicara soal kepercayaan publik. Karena itu menurut saya, aparat ini harus memang kalau ada kasus ya diserahkan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tentu dengan apa? Dengan pembuktian yang lebih kuat dan lebih valid dan solid di hadapan sistem hukum yang selanjutnya yaitu pengadilan. Sehingga disinilah ada perdebatan apapun ya kita kembalikan kepada bagaimana sistem hukum akan mengambil ini. Kemudian yang kedua adalah tentu bicara soal lah. Tentu ada satu harapan regenerasi yang memang lebih sehat dalam konteks ini. Dan kita melihat sebenarnya saya membaca ada harapan publik bagaimana juga Pak pemerintahan sekarang juga bisa mengevaluasi ini. Karena ini kan sudah cukup lama ya kepemimpinan di tingkatan pusat dan tentu ada keinginan publik untuk bagaimana mendorong ada regenerasi, perbaikan dan sebagainya. Tentu dalam konteks ini seperti ya, apakah kemudian memang Kapolri sudah 5 tahun, Jaksa Agung juga sudah 5 tahun lebih, tentu ini membutuhkan penyegaran. Kalau memang diperlukan, why not? Kenapa tidak? Tetapi tentu itu menjadi semacam hak prerogatif presiden untuk memutuskan apakah ini lanjut ataukah tidak. Dan tentu publik juga punya harapan yang tentu bisa diserap oleh pemerintah Prabowo ini, Pak Prabowo ini. Sehingga ke depan bahwa inti daripada pemberantasan korupsi tentu adalah penegakan hukum secara umum adalah adanya kepercayaan publik yang kuat kepada aparat penegak hukum. Ini kuncinya. Dan ini bisa datang dan ini harus dimulai dalam banyak hal. Perbaikan sistem, perbaikan aparatnya, kemudian bagaimana proses sistem hukum berjalan secara transparan dan optimal dan sebagainya. Sehingga
publik merasa ada harapan.